Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Komarudin, peserta PK di PAI Gelombang 2 di UIN Raden Fathar, Palembang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan narasi tentang sejarah Islam masa Rasulullah SAW di Mekah, yang dapat dikategorikan menjadi 3 periode penting. Periode pertama, turun wahyu segalanya bermula pada tahun 610 Masehi, saat Rasulullah Muhammad SAW sedang melakukan halwat atau menyendiri di Gua Hira. Di sana, malaikat Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini diabadikan dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq 1-5. Wahyu ini menjadi awal dari turunnya Al-Quran, kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Peristiwa ini merupakan tonggak awal bagi kelahiran agama Islam dan menjadi landasan bagi kehidupan spiritual, moral, dan sosial umat manusia. Periode kedua, dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi. Setelah menerima wahyu pertama, Rasulullah SAW mulai menyampaikan ajaran Islam secara diam-diam atau sirriyah kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Pada masa ini, Rasulullah SAW berusaha membina iman dan keyakinan umat, serta memperkenalkan konsep tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. وأنذر عشيرتك الأقربين. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Rasulullah memulai dakwahnya secara tertutup dan hati-hati, mengingat situasi yang belum kondusif bagi penyebaran Islam secara terbuka. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Rasulullah tetap sabar dan terus berusaha menanamkan keimanan di hati pengikut-pengikutnya yang pertama. Periode ketiga, dakwah Islam secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mulai menyampaikan ajaran Islam secara terbuka dan terang-terangan. Beliau menyeru seluruh umat manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah yang Maha Esa. Pada masa ini, Rasulullah mulai menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan dari kaum Quraisy di Mekkah. Mereka menentang keras ajaran tauhid yang dibawa Rasulullah dan berusaha menyebarkan fitnah serta memerangi kaum muslimin. Namun, ajaran Islam terus tersebar luas dan jumlah pengikut Rasulullah SAW semakin bertambah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Rasulullah tetap gigih dan sabar dalam menyebarkan ajaran Islam. Beliau menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh hikmah dan kelembutan, serta berdebat dengan cara yang baik untuk meyakinkan umat manusia. Pada periode ini,
jumlah pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah seiring dengan semakin luasnya penyebaran ajaran Islam. Selain itu, terdapat beberapa peristiwa penting lainnya pada masa Rasulullah di Mekah, seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa-peristiwa ini menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan Islam dan memberikan pelajaran berharga bagi umat muslim hingga saat ini. Masa Rasulullah di Mekah selama 13 tahun ini menjadi fondasi bagi perkembangan Islam di kemudian hari. Ajaran tauhid dan keadilan sosial yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi landasan utama bagi umat muslim untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di masa awal Islam ini menjadi inspirasi bagi generasi muslim selanjutnya untuk terus menyebarkan dan memperjuangkan agama Islam. Setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, perjalanan sejarah Islam berlanjut ke periode berikutnya, yaitu masa Rasulullah di Madinah selama 10 tahun. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan fokus pada pembahasan sejarah Islam di Mekah yang telah dipaparkan secara rinci. Demikianlah narasi singkat mengenai sejarah Islam masa Rasulullah di Mekah. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fase awal perkembangan agama Islam dan menjadi motivasi bagi kita untuk terus mempelajari dan mendalami sejarah agama yang kita anut. Wallahu a'lam.